Ortodoksi adalah dasar iman yang sejati. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Sulis Ceplek, channel yang menyajikan ortodoksi, yaitu pengajaran yang benar akan kekristenan. Saat ini kita akan belajar bersama historisitas Natal. Benarkah 25 Desember itu kelahiran Yesus anak Bunda Maria? Sudah menjadi rahasia umum kalau 25 Desember itu seringkali disalahpahami. Adalah Paul Ernst Jablonski, seorang teolog liberal dari Jerman pada tahun 1743 pertama kali menyatakan 25 Desember bukanlah kelahiran Yesus Kristus, tetapi perayaan pagan, perayaan Dewa Matahari, anak Dewa Mitra, yang sering dikenal sebagai Sol Invictus. Hal senada juga dinyatakan oleh Ensiklopedia Britannica. Sekarang kita berada di era 5.0, memiliki pikiran kritis, berpikir liberal. Menurut saya itu hal yang wajar. Bahkan saya berani mengatakan itu wajib hukumnya bagi seorang Kristen. Mengapa? Karena itu adalah wujud kasih kita kepada Allah. Bukankah Yesus telah menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan ini juga penting, dengan segenap akal budimu. Kita maksimalkan, kita eksplor kecerdasan kita. Kita nyatakan kasih kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Kita berpikir, kita mencoba mengenal Allah itu. Dan melalui era digital 5.0 ini tidak ada lagi yang ditutupi. Semua data bisa kita akses. Tentunya semuanya ini untuk kemuliaan Allah. Momen Natal adalah momen yang tepat untuk menjawab kesalahpahaman para teolog-teolog liberal yang genit ini. Teolog genit yang unik. Teolog yang merasa diri paling benar, tetapi sedikit literaturnya. Mari kita jawab kesalahpahaman mereka. Memang Alkitab secara eksplisit tidak menyatakan kapan Yesus itu dilahirkan, 25 Desember atau kapan. Alkitab secara eksplisit tidak menyatakannya. Tetapi bersyukur, salah satunya kita memiliki Rasul Lukas, salah seorang dari ke-70 murid Yesus. Lukas 1 ayat 5-25 menyatakan dengan sangat lugas narasi historis kelahiran Yesus Kristus. Pada saat itu, Imam Zakaria sedang bertugas di Bait Allah. Imam Zakaria merupakan rombongan Abia, rombongan ke-8. Kita bisa cross check di dalam 1 Tawarik 24 ayat 7-18. Pada saat Imam Zakaria melaksanakan tugasnya di Bait Allah, malaikat Gabriel mendatanginya, menyampaikan kabar yang menjadi jawaban dari doa Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth. Malaikat Gabriel menyatakan, istrimu Elizabeth akan mengandung seorang anak laki-laki dan kamu akan memberikan nama Yohanes. Dari sinilah kita bisa merekonstruksi kapan Yesus dilahirkan. Sehingga kita bisa dengan sangat bangga, dengan percaya diri, tentunya dengan sopan menyatakan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang menyejarah, dan kekristenan bukanlah isapan jempol belaka. Kekristenan bukanlah dongeng. Mari kita rekonstruksi. Yang pertama, dari keterangan Josephus Flavius, bukan orang Kristen, seorang Yahudi Josephus itu. Di dalam bukunya Jewish War, di dalam buku yang ke-6, pasal ke-4, Alenia pertama dan Alenia ke-5, kita akan coba
merekonstruksinya. Silakan bisa di cross check secara langsung di dalam buku ini. Alinea pertama dan alinea kelima, saudara terkasih bisa cross checknya. Josephus Flavius mencatat, pada saat itu Jenderal Titus dengan 2 legionnya membakar bait Allah pada tanggal ke-8 sampai tanggal 10 bulan Av. Kalau dikonversikan, itu tepat tanggal 4 sampai 6 Agustus. Kemudian dari dokumen Yahudi sendiri, yaitu Megillot Ta'anit atau Gunungan Puasa yang tertanggal 160 Masehi, dinyatakan pada saat itu rombongan Imam Yozarib bertugas pada minggu kedua bulan Av, tanggal 9 petang hari. Bait Allah mulai dihancurkan oleh Kaisar Nero. Pada saat itu mereka sedang melantunkan Mazmur 94 ayat 23. Wow. Kita akan belajar bersama dari seorang Yahudi Mesianik, yaitu Alfred Edersheim. Alfred Edersheim dari kesaksian Josephus Flavius dan Megillot Ta'anit ini dihitung mundur sekitar 75 tahun. Ditemukan bahwa pada saat itu giliran rombongan Abia yang melayani di Bait Allah pada minggu kedua bulan Tisri tahun 748 Ab Ubi Kondita. Saat itu yang bertugas adalah Imam Zakaria dari golongan Abia. Wow, sesuai kan dengan kesaksian Rasul Lukas. Malaikat Gabriel mendatangi Imam Zakaria. Dan sebagai tanda, sebagai bukti, kalau istrinya yaitu Elizabeth mengandung seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yohanes, Imam Zakaria bisu, tidak dapat berbicara. 6 bulan setelah malaikat Gabriel menjumpai Imam Zakaria di dalam sistem penanggalan Yahudi, pada saat malaikat Gabriel menjumpai Imam Zakaria itu adalah bulan Tisri, minggu kedua. 6 bulan kemudian itu adalah bulan Nisan. 15 bulan Nisan tahun 748 Ab Ubi Kondita. Malaikat Gabriel mendatangi Bunda Maria, memberikan kabar sukacita bahwa Maria mengandung seorang anak laki-laki dan akan menamainya Yesus. 15 bulan Nisan. 9 bulan setelah tanggal 15 bulan Nisan akan kita temui, yaitu 15 bulan Kislev. Atau kalau kita konversikan akan tepat 25 Desember. Di Bethlehem, kota Daud, Maria melahirkan Yesus. Wow, menarik bukan? Jadi dari kesaksian bukan dokumen Kristen dinyatakan secara tegas 25 Desember atau 15 bulan Kislev itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana? Mari kita belajar berikutnya dari dokumen-dokumen Kristiani. Secara khusus kita akan belajar dari kesaksian Bapak-Bapak Gereja. Mengapa kita belajar dari Bapak-Bapak Gereja? Bapak-Bapak Gereja adalah murid langsung dari para rasul, murid dari para murid yang memiliki kesinambungan dan datanya bisa kita cross check. Salah satunya dokumennya adalah ini, The Apostolic Fathers. Di sini dituliskan bilingual dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Inggris terjemahannya. Kalau mungkin ada yang meragukan, oh itu hanya sekedar bahasa Inggris, enggak. Di sini ada dokumen teks aslinya dalam bahasa Yunani. Sehingga kita bisa cross check. Bukan sekedar katanya. Apakah yang dinyatakan oleh Hippolytus itu bisa kita cross check? Kita akan cross check satu persatu. Hippolytus muridnya Irenaeus.
Apakah Irenaeus meninggalkan dokumen? Iya, kita bisa cross-check-nya. Irenaeus muridnya Polikarpus, kita bisa cross-check datanya, kita bisa cross-check dokumennya. Hippolytus muridnya Irenaeus muridnya Polikarpus muridnya Rasul Yohanes muridnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita bisa cross-check kesaksian-kesaksian bapak-bapak gereja ini. Dan bukan hanya sekedar katanya, sekali lagi dokumennya masih eksis sampai sekarang. Mari yang pertama kita belajar, kita akan hitung mundur. Apakah pernyataan Paul Ernest Jablonski ini historis? Mari kita belajar bersama dari kesaksian bapak-bapak gereja. Yang pertama dari Clement Alexandria. Clement merupakan penerus garis kerasulan Rasul Markus yang hidup sejaman dengan Bapak Demetrius. Siapa Bapak Demetrius? Kita akan belajar bersama juga nanti. Clement menyatakan bahwa Natal itu tanggal 25 Desember. Perayaan Natal juga dirayakan oleh para bidat pada zaman itu. Menarik kan? Yang kedua, kita akan belajar dari kesaksian Irenaeus dari Leon tahun 202 yang merupakan murid Polikarpus. Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes. Irenaeus menyatakan bahwa kabar sukacita di mana malaikat Gabriel menjumpai Bunda Maria yang akan mengandung wujud inkarnasi dari firman Allah itu adalah tanggal 15 bulan Nisan. Atau kalau kita konversikan itu adalah tanggal 25 Maret. 25 Maret, 9 bulan kemudian itu 25 Desember. Atau 15 bulan Nisan, 9 bulan kemudian itu adalah 15 bulan Kislev. Kalau kita konversikan tepat tanggal 25 Desember. Itu yang kedua, tahun 202 dari Irenaeus. Yang ketiga, dari kesaksian Julius Africanus. Ini dokumennya. Ini dokumen dari Julius Africanus. Di dalam buku Chronographia, ini dokumennya, Chronographia, Julius mengutip keyakinan orang Yahudi bahwa alam semesta ini diciptakan Allah pada tanggal 15 bulan Nisan dan ini memiliki makna kosmik. Bagi Julius, bukan tanpa kebetulan, bukan tanpa sebab, kalau kabar gembira malaikat Gabriel menjumpai Maria dan memberikan kabar sukacita, Maria mengandung seorang anak laki-laki dan akan menamainya Yesus. Yang terjadi pada musim semi ketika matahari tepat di atas khatulistiwa, yaitu tanggal 15 bulan Nisan atau 25 Maret, itu memiliki makna yang luar biasa. Karena ini sesuai dengan apa yang diimani oleh orang Yahudi. Alam semesta diciptakan oleh Allah pada tanggal 15 bulan Nisan. Sang firman Allah berinkarnasi. Maria mengandung pada tanggal 15 bulan Nisan. Selanjutnya, Julius menyatakan Yesus Kristus putra Allah yang tunggal dilahirkan secara daging dari perawan abadi Maria yang diberkati dan secara fitrah benar-benar Bunda Allah yang kudus pada tanggal 15 bulan Kislev atau tanggal 25 Desember di Bethlehem, kota Yudea. Pada tahun ke-42 pemerintahan Agustus, kaisar yang berkuasa atas seluruh wilayah Roma. Wow, menarik sekali kesaksian dari Julius Africanus yang memiliki makna kosmik. Yang keempat, kesaksian Hippolytus dari Roma. Hippolytus merupakan penerus kerasulan dari Rasul Petrus. Hippolytus yang adalah murid Irenaeus. Di dalam buku komentari kitab Daniel, ini dokumennya.
Hippolytus menyatakan, untuk kedatangan pertama kali Tuhan kita dalam keadaannya sebagai manusia dilahirkan di Bethlehem 8 hari sebelum bulan pertama Januari, hari keempat dalam seminggu pada tahun ke-42 pemerintahan Kaisar Agustus. 8 hari sebelum Januari, kalau kita hitung tanggal 1, 31 Desember, tanggal 30, tanggal 29, tanggal 28, tanggal 27, tanggal 26, tanggal 25, tepat tanggal 25 kalau kita merujuk kepada kesaksian Hippolytus. Untuk pertama kalinya Tuhan kita datang ke dunia dalam bentuk daging. Inkarnasi firman Allah di dalam kemanusiaan Yesus Kristus melalui Bunda Maria. Kenapa Hippolytus membuat kesaksian pada 8 hari sebelum Januari? 8 hari dalam tradisi Yahudi adalah di mana seorang anak laki-laki itu disunat dan diberi nama. Keberadaannya diperhitungkan. Ini sangat Yahudi sekali. Hippolytus yang ada di rumah menekankan pentingnya tradisi Yahudi. Seorang anak laki-laki pertama kali diperhitungkan eksistensinya, diberi nama sekaligus disunat itu pada hari ke-8. Dan kalau kita hitung lagi, itu akan tepat tanggal 25 Desember. Yang kelima, kita belajar dari kesaksian Bapak Demetrius, seorang patriark ke-12 dari garis kerasulan Rasul Markus yang hidup sezaman dengan Clement Alexandria. Bapak Demetrius di dalam dokumen Didaskalia Apostolorum, ini dokumennya, Bapak Demetrius menyatakan, wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita, tepatnya pada tanggal 15 bulan ke-9 Ibrani, yaitu tanggal 15 bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir, atau tanggal 29 bulan Kiak. Ini kalau kita konversikan akan tepat tanggal 25 Desember. Menarik bukan? Kita sudah menemukan 5. Mari kita lanjutkan. Tarik sis, sebongko. Yang keenam, ada Theophilus tahun 176 Masehi. Theophilus Antiochia ini merupakan murid dari Rasul Petrus dan Rasul Paulus, patriark dari Gereja Ortodoks Syria. Theophilus menyatakan, kita harus merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap tanggal 25 Desember jatuh pada hari apapun. Perhatikan, merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember jatuh pada hari apapun. Pernyataan dari Theophilus Antiochia Syria ini. Selanjutnya, yang ketujuh, kita juga belajar dari Mar Theophilus dari Kaisaria, penerus dari garis kerasulan Yakobus, yang merupakan juga penerus dari kerasulan Simeon, yang sama-sama saudara dari Yesus sendiri. Kita tahu bersama, gereja di Yerusalem itu dipimpin oleh Yakobus, saudara Yesus. Setelah Yakobus menjadi martir di tahun 49 Masehi, diteruskan oleh Simeon, saudara dari Yesus sendiri juga. Diteruskan oleh Theophilus. Theophilus di dalam bukunya De Origine Progressu Ceremonis et Retibus Festorum der Christianorum. Ini dokumennya.
Ada semua kan dokumennya. Kita harus dengan bangga percaya diri menyatakan kebenarannya. Silakan dicek sendiri kalau tidak percaya. Martheophilus menyatakan kita harus merayakan Natal tanggal 25 Desember yang segera berlangsung. Perhatikan, menjelang tanggal 25 Desember, Martheophilus dari Kaisarea ini menyatakan kita harus merayakan Natal pada tanggal 25 Desember yang akan segera berlangsung. Masih penasaran? Kita lanjutkan. Yang kedelapan, ada Uskup Telescoporus tahun 126 dari Roma yang merupakan garis penerus kerasulan Petrus. Di dalam bukunya Liber Pontificalis menyatakan, berpuasalah 7 minggu Prapaskah dan tetapkanlah misa sepanjang malam Natal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Beliau merupakan orang yang pertama menggunakan kalender Romawi, kalender Julian. Banyak sekali kesaksian dari bapak-bapak gereja, mulai dari garis penerus kerasulan Petrus dan Paulus, dari garis penerus kerasulan Yohanes, garis penerus kerasulan Petrus, garis penerus kerasulan Yakobus, garis penerus kerasulan Markus. Semua gereja yang memiliki kesinambungan garis kerasulan murid-murid Tuhan Yesus sendiri merayakan Natal tanggal 15 bulan Kislev. Loh, siapa kita sehingga kita mau menolak tanggal 25 Desember itu adalah Natal kelahiran Yesus Kristus? Apakah kita akan mengimani kekristenan yang berdasarkan fakta sejarah? Atau kita akan mengimani kekristenan yang hanya sekedar katanya, kekristenan dongeng? Itu pilihan Anda. Kalau Anda mau mengimani kekristenan dongeng. Tetapi saya akan dengan sangat bangga mengimani kekristenan yang berdasarkan fakta-fakta sejarah yang faktual dari bukti-bukti primer ini. Ini hanya sedikit contoh dari bukti-bukti primer kekristenan. Selanjutnya, di dalam salah satu forum, saya pernah ditanya. Pertanyaan itu sebenarnya sebuah pernyataan yang ya biasalah dikemas dalam pertanyaan yang kita tahu muaranya kemana. Tetapi menariknya, pertanyaan seperti ini. Ya, memang benar, apa yang dinyatakan Sulis 25 Desember itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Tetapi kan juga ada gereja yang merayakan Natal itu tanggal 6 Januari. Nggak perlu khawatir, nggak perlu kaget. Kita jawabnya dengan santai saja lah. Hal seperti itu, pertanyaan-pertanyaan klasik seperti itu. Orang-orang semacam ini harus kita jawab dengan sopan, dengan santun, dengan santuy saja. Yang pertama harus kita ketahui, kekristenan itu bukan hanya menggunakan satu sistem kalender. Memang kita secara umum menggunakan kalender Gregorian, tetapi gereja juga menggunakan sistem penanggalan Julian. Nah, bagaimana? 25 Desember perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu adalah hasil sistem penanggalan Gregorian. Tanggal 6 Januari itu merupakan hasil dari sistem penanggalan Julian. Kalau kita konversikan, ya sama hasilnya. Masalahnya, ya kita ini kurang piknik sehingga terkejut dengan hal seperti itu. Santai saja. 25 Desember kah? 6 Januari kah? Sama saja, hanya sistem kalendernya saja yang berbeda. Marilah kita sedikit gunakan otak kita supaya kita ini cerdas. Banyaklah membaca literatur-literatur primer supaya kita ini semakin luas wawasannya dan iman kita semakin teguh. Sehingga kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini adalah 25 Desember itu adalah Natal.
kelahiran Yesus Kristus anak Bunda Maria, wujud kasih dan kemahakuasaan Allah, di mana firman Allah itu berinkarnasi menjadi sama dengan kita, menjadi manusia di dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Natal adalah fakta sejarah, bukan dongeng belaka. Kemudian bagaimana dengan Saturnalia, dengan Sol Invictus, dengan perayaan Dewa Matahari itu? Kalau kita cross-check semua data, perayaan Dewa Matahari itu bukan 25 Desember, tetapi dimulai tanggal 17 sampai 23 Desember. Ayo, siapa yang mau mengklaim lagi 25 Desember itu perayaan Dewa Matahari? Dan dari kesaksian Bapak-Bapak Gereja dan juga kesaksian Yosefus Flavius dan Meglota Arnit, kita tahu bersama, jauh sebelum Sol Invictus itu ditetapkan oleh Kaisar Aurelius tahun 274 Masehi, gereja sudah merayakan Natal. Dan kita bisa semua akses datanya kan. Data yang sudah kita pelajari bersama ini menyatakan jauh sebelum Kaisar Aurelius tahun 274 menetapkan Sol Invictus, gereja, murid-murid para rasul, murid dari Tuhan Yesus sudah merayakan Natal. Jadi masa sih iya? Kalau kita mencintai Tuhan kita, katakanlah sebagai analoginya, kalau kita mencintai kekasih kita, masa kita nggak tahu ulang tahunnya kapan? Ironi bukan? Apalagi ini wujud kasih kita kepada Tuhan. Masa kita nggak tahu kapan firman Allah itu berinkarnasi menjadi manusia melalui Bunda Maria? Ayo, sedikit saja digunakan otaknya untuk berpikir, supaya kita bangga. Ya kan? Dan sebagai closing statementnya, kalau boleh saya mengutip salah satu lagu dari Mbak Nela Karisma, dan sedikit saja saya aransemen. Kalau boleh saya nyanyikan, ya maaf kalau suara saya fales. Mungkin akan menjadi seperti ini sebagai kesaksian iman kita. Tes. Sampai mati kan ku buktikan kebenarannya, bukan sekedar katanya. Inilah iman Kristen. Semua kebenarannya dinyatakan, bukan sekedar katanya. Sehingga kita akan bangga dengan iman kita. Sejarah yang penuh bukti adalah mitra iman yang penuh bakti. Terima kasih saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah belajar bersama. Kiranya kita bertumbuh bersama menjadi serupa dengan Kristus. Pada akhirnya, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah komen dan share video ini sehingga kita bertumbuh bersama. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.